Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Nah, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat semua ya nak. Nah, sebelumnya marilah sama-sama kita mengucapkan ke atas kehadiran Allah SWT karena berkat nikmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri pertemuan pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Rina hadir, Tony hadir, Siska hadir, Tina kemana? Tina kemana nak? Tina ke WC ya? Oke, berarti dia hadir. Rio hadir. Tony kemana? Tony tidak masuk ya nak? Kenapa? Sakit? Oh iya ya, Ibu baru ingat dia sudah beberapa hari ini dia nggak masuk ya. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya nak, agar dia dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Karena sayang sekali jika dia tidak masuk pada satu hari saja, karena dia akan melewatkan pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini. Dan tolong bagi teman-teman yang mempunyai kontaknya untuk menghubungi agar sebelumnya untuk mendoakan dia terlebih dahulu dan bilang sama dia kalau sudah sehat jangan lupa masuk ya. Oke, yang terakhir siapa ini? Siti hadir? Oh ya. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya lebih dahulu kepada kalian. Adakah yang masih ingat dengan materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pakar akan nasionalisme dan pengaruhnya pada masa kini. Oke, nah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya. Sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian. Pada hari ini kita sudah masuk pertemuan yang keberapa nak? Pertemuan yang ke-10. Oke, pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan ke-10 pada hari ini Ibu akan membahas tentang menganalisis pemikiran dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi, Piagam HAM serta Piagam PBB dan pengaruhnya bagi kehidupan bangsa bernegara pada masa kini. Baiklah anak-anak, Ibu akan sebelum kita memasuki pembelajaran materi pada minggu ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang keberapa nak? Pertemuan yang ke-10 ya? Oke, pertemuan ke-10. Nah, pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang materi sejarah peminatan, yang materi pokoknya yaitu menganalisis pemikiran dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi, Piagam HAM, dan terakhir Piagam PBB. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang ini.
kompetisi dasar. Kompetisi dasarnya yaitu menganalisis pemikiran dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi, piagam PBB, dan yang terakhir piagam HAM serta maknanya bagi kehidupan berbangsa bernegara pada masa kini. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yaitu mendeskripsikan 4 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengidentifikasi syarat konstitutif dan deklaratif berdirinya suatu negara, menuliskan awal bidang politik negara Indonesia pasca proklamasi, menjelaskan kondisi awal negara Indonesia pasca proklamasi di bidang ekonomi, identifikasikan 4 perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan PPKI. Yang selanjutnya, menjelaskan dasar pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Menjelaskan definisi kata proklamasi, mendeskripsikan saat atau waktu lahirnya negara Indonesia, menjelaskan 4 peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi, menuliskan apa arti PBB, menjelaskan apa tujuan utama dari PBB, mendeskripsikan apa alasan didirikannya PBB, menuliskan apa itu piagam PBB, dan menjelaskan untuk apa PBB memberikan kewenangan kepada Dewan, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi pemikiran-pemikiran dalam piagam PBB. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan memanfaatkan Zoom dan WA Group, peserta didik dapat menganalisis pemikiran dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi, piagam PBB, dan piagam HAM dengan menekankan karakter rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, jujur, santun, memiliki sikap responsif, kreatif, dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam menyajikan sejarah tentang satu tokoh nasional dan tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lain. Pendekatan metode dan media pembelajaran. Pendekatannya adalah scientific learning, dan metodenya adalah studi pustaka, diskusi, tanya jawab, penugasan mandiri terstruktur, model discovery learning. Media, alat, dan bahan pembelajaran. Medianya yaitu WA Group dan Zoom. Alat dan bahan, laptop, handphone, internet, dan bahan ajar. Nah, baiklah Nana, apakah ada yang sampai sini penjelasan dari Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Nah, di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Di sini Ibu mau tanya dahulu. Di dalam kelas ini ada berapa jumlahnya, Nak? Ada 30 orang ya. Nah, berarti masing-masing kelompok berjumlah 10 orang. Dan terdiri atas 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 10 orang. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu menganalisis apa saja yang
menganalisis pemikiran dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi, Piagam PBB, dan Piagam HAM, serta maknanya bagi kehidupan berbangsa bernegara pada masa kini. Nah, baiklah anak-anak, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah ya. Nah, silakan presentasikan ke depan apa yang sudah kalian dapat dari yang sudah ibu kasihkan tugas tadi. Ya, apa menurut pendapat kalian? Silakan nak, maju. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah juga ya. Oke. Nah, berarti dari sini kalian sudah mengetahui apa saja makna dari gambar-gambar yang sudah ibu suruh buat tadi, apa maknanya. Berarti kalian sudah paham gambar-gambar tersebut apa maksudnya. Nah, di sini ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada ibu? Kalau tidak ada, oke, kalau tidak ada, silakan kalian pelajari lebih lanjut di rumah materi yang ibu berikan pada hari ini. Jika ada yang belum jelas, silakan kalian baca sendiri, dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja, mungkin cukup sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.